Pengamat intelijen mengatakan ada gerakan ingin menjatuhkan Joko Widodo, gunakan isu COVID-19 hingga komunisme. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru dari Santri Online. Pengamat intelijen senior Suhendra Hadikuntono mensinyalir saat ini ada gerakan bawah tanah atau klandestin untuk menjatuhkan Joko Widodo. Menurutnya, gerakan itu menggunakan isu COVID-19 hingga komunisme. Tokoh yang disegani masyarakat Aceh itu memprediksi gerakan tersebut akan berpuncak pada Oktober 2020 atau tepat setahun periode kedua pemerintahan Jokowi. Tokoh perdamaian Thailand Selatan itu mencium gelagat tak sedap dari lawan-lawan politik Jokowi. Bahkan yang semula merupakan kawan seiring kini tengah menggalang kekuatan untuk menjatuhkan Presiden Jokowi. Jadi sudah menjadi tanggung jawab kita bersama untuk mengawal dan mengamankan beliau. Jangan suka main belakang jika sudah mendukung. Telan itu manis pahitnya. Niscaya bangsa kita akan besar dan disegani bangsa-bangsa lain. Mereka memanfaatkan media dan mahasiswa serta sekelompok garis keras untuk mendukung gerakan mereka, kata Suhendra di Jakarta pada Rabu 27 Mei. Mereka, kata dia, sedang menunggu di tikungan di tengah situasi yang tak menentu akibat pandemi COVID-19 yang berujung pada ancaman krisis ekonomi dan sosial. Hingga September nanti, lanjut Suhendra, isu komunisme, radikalisme, hingga kebijakan presiden akan terus diembuskan bersahutan dengan isu COVID-19 dan ancaman krisis ekonomi. Di sisi lain, PDIP mengatakan penerapan new normal tanpa persiapan matang hanya akan menimbulkan kematian massal. Indonesia bersiap memasuki fase new normal atau penormalan baru di tengah pandemi COVID-19. Sejumlah langkah dan strategi disiapkan pemerintah termasuk melibatkan aparat keamanan TNI hingga Polri secara masif agar pemberlakuan new normal dapat berjalan lancar. Sebanyak 340.000 personil TNI Polri ini akan disebar di pusat-pusat keramaian dan bertugas mendisiplinkan masyarakat agar penyebaran COVID-19 dapat ditekan. Menanggapi hal ini, anggota Komisi 1 DPR RI TB Hasanuddin tak meyakini bahwa penerapan new normal akan berhasil. Pasalnya, penerapan pembatasan sosial berskala besar saja sudah membuat masyarakat bingung. Banyak pelanggaran karena disiplin rendah. Sementara sosialisasi new normal masih minim, ini malah menimbulkan konflik antara rakyat dan juga aparat. Apalagi bila landasan hukumnya belum jelas, kata TB Hasanuddin pada hari Kamis 28 Mei 2020. Hasanuddin juga mengungkapkan hingga saat ini belum ada instrumen hukum yang digunakan TNI dan Polri dalam melakukan penindakan hukum. Memang ada aturan lain yang bisa dioptimalkan seperti Undang-Undang Keadaan Bahaya, namun bila digunakan sama saja dengan memperlakukan darurat sipil. Belum ada aturan jelas atau payung hukum terkait kewenangan TNI Polri dalam memberikan sanksi pada masyarakat, ungkapnya. Ia menegaskan penerapan new normal tanpa ada persiapan matang tak ada bedanya dengan herd immunity. Itu artinya imbu dia. Menyerahkan rakyat pada seleksi alam yang kuat bertahan, kemudian imun yang lemah akan meninggal dengan sendirinya. Itu sama saja dengan membiarkan kematian massal, membiarkan orang tertular sampai mendapatkan kekebalan secara pribadi. Jika virus terus menyebar, pada akhirnya banyak orang yang akan terinfeksi dan jika mereka bertahan hidup, maka menjadi kekebalan sehingga wabah akan hilang dengan sendirinya. Lalu bagaimana mereka yang rentan tertular dan tak mampu bertahan hidup, ujar dia.
Selain itu, Hasanuddin juga menyoroti semakin minimnya daya tampung rumah sakit rujukan COVID-19. Ia menilai rumah sakit rujukan COVID-19 masih kewalahan menangani kasus baru. Sementara itu, jumlah yang terkena virus COVID-19 terus bertambah. Kurvanya belum ada tanda-tanda menurun. Bisa saja setelah diterapkan kenormalan baru ini akan muncul lonjakan kasus atau gelombang kedua COVID-19, cetusnya. Ia menyebut hingga saat ini pemerintah tak berlaku transparan soal data pasien terkonfirmasi COVID-19. Menurutnya, tak ada data valid soal berapa yang terinfeksi, berapa yang meninggal, orang tanpa gejala, orang dalam pengawasan, pasien dalam pengawasan, atau reaktif. Data tiap daerah bisa berbeda. Mestinya ada penjelasan secara gamblang dari pemerintah bagaimana saat ini penyebaran COVID-19 di Indonesia. Kemudian ada sosialisasi jelas bagaimana menjalankan kenormalan baru, bagaimana sanksinya bila melanggar, tandasnya. Sebelumnya, kebijakan new normal ini dicanangkan Presiden Joko Widodo untuk merespon kondisi ekonomi selama pandemi COVID-19. Jokowi mengajak masyarakat untuk hidup berdamai dengan COVID-19. Di sisi lain, apakah itu new normal? Menimbang new normal, senjata Jokowi untuk pulihkan ekonomi. Indonesia bersiap menghadapi era normal yang baru atau new normal pada kondisi pandemi COVID-19. Hal tersebut diharapkan akan kembali menggerakkan kegiatan perekonomian yang laju pertumbuhannya sempat terpuruk di kuartal 1 2020, yaitu hanya 2,97%. Lantas, apakah era new normal ini menjadi kabar baik bagi perekonomian Indonesia? Menurut ekonom Center of Reform on Economics atau KOR Yusuf Randy Manlet, hal itu tergantung kesiapan Indonesia untuk hidup berdampingan dengan COVID-19 yang hingga kini belum ada vaksinnya. Memang kalau dilihat dari sudut pandang ekonomi, kegiatan lockdown yang terus-menerus itu tentu akan berdampak buruk bagi ekonomi sehingga mau tidak mau pemerintah harus mengambil jalan tengah. Dan menurut saya, jalan tengah yang dipropos pemerintah saat ini adalah dengan mewacanakan untuk melonggarkan dalam hal ini PSBB, kata dia saat dihubungi Detikcom pada Selasa 26 Mei kemarin. Namun, jika Indonesia ternyata tidak siap menghadapi new normal, yang ada akan memicu gelombang kedua COVID-19 alias membuat kasus positif COVID-19 melonjak. Bahkan negara yang berhasil menerapkan normal baru pun tetap terkena gelombang kedua. Menurutnya, kegiatan normal baru di tengah pandemi COVID-19 ibarat dua mata uang. Ada potensi untuk meningkatkan perekonomian, tapi ada risiko peningkatan kasus virus tersebut. Nah, jika pemerintah berhasil memperlakukan era normal yang baru atau new normal tanpa membuat kasus COVID-19 melonjak, Indonesia bisa keluar dari ancaman pertumbuhan ekonomi negatif sepanjang 2020. Kalau kita melihat dari tren kuartal 1 yang tumbuh 2%, kemudian kuartal 2 ini kan memang ada kemungkinan dia lebih rendah dibandingkan kuartal 1. Menurut saya potensinya berada di kisaran maksimal kalau hitungan kami itu 2%, kata dia. Namun ekonom lain menilai hal itu tidak akan secepat yang diharapkan. Direktur Eksekutif Institute Development of Economic and Finance Tauhid Ahmad membenarkan jika era new normal memang bisa mendorong perekonomian. Meskipun sangat lambat, hal itu karena aktivitas bisnis seperti mal sangat dibatasi di era ini. Bisa berpengaruh tapi lambat karena new normal tanda kutip harus dikompromikan. Perlakuannya kompromi, tidak full capacity. Jadi kalau diproduksi katakanlah 100% bekerja, dia hanya separuh, otomatis jalannya lebih lambat. Mall biasa penuh, sekarang harus separuhnya, otomatis tumbuhnya separuh dari perkiraan. Tidak akan bisa kembali, kata Tauhid. Efek dari new normal ini juga tidak akan instan sehingga tidak bisa langsung mendorong laju pertumbuhan ekonomi di triwulan kedua. Kemungkinan pengaruhnya baru akan terlihat di triwulan ketiga. Akan efektif jika di triwulan kedua atau tiga itu sangat mungkin dia bisa tumbuh positif, tapi pada level rendah tidak mungkin sampai di atas 2 atau 3%. Di atas positif lah, di atas 0, itu juga lebih positif dibanding triwulan kedua, ucapnya. Hal yang sama juga dikatakan oleh Direktur Research Center of Reform on Economics atau KOR Indonesia,
Peter Abdullah, menurutnya era new normal tidak akan bisa mengembalikan ekonomi dalam kondisi normal seperti belum ada wabah ini. Namun setidaknya ekonomi bisa berjalan secara bertahap. Ukuran keberhasilan new normal bukan pada ekonomi yang kembali ke posisi sebelum wabah. Ukuran keberhasilannya adalah masyarakat bisa beraktivitas dengan menerapkan protokol kesehatan sehingga ekonomi bisa secara bertahap berjalan kembali. Sementara penyebaran wabah tetap bisa dikendalikan, ucapnya.